Perjalanan petunjuk-petunjuk dari hari ke hari terus meningkat. Beberapa hari yang lalu, sebelum aku sampaikan berita Syekh Ali Jaber meninggal dunia kepada bapakku, aku dan bapakku sedang menyusun untuk menguraikan kata Indonesia menjadi untayan kalimat-kalimat mutiara yang penuh hikmah. Untuk saat ini videonya lagi kami proses. Kemudian saat sedang menyusun hal tersebut, aku sampaikan kepada bapakku tentang berita meninggalnya Syekh Ali Jaber. Lalu aku bukakan YouTube untuk bapakku, di mana YouTube itu isinya tentang beliau Syekh Ali Jaber sebelumnya pernah bercita-cita untuk dimakamkan di Lombok. Sungguh aku sangat terharu bercampur sedih tentang beliau minta dimakamkan di Lombok dan tidak dikabulkan. Aku sangat yakin banyak kerahasiaan Lombok yang telah diketahui beliau atas izin Allah, sehingga beliau minta dimakamkan di Lombok. Setelah beberapa menit kemudian terjadilah keanehan, yaitu bapakku melihat di keningku tulisan lafaz Allah. Di atas lafaz Allah tersebut ada gambar bintang. Bapakku lalu menggambarnya. Setelah 3 hari meninggalnya Syekh Ali Jaber, aku diberikan mimpi tentang terbukanya kerahasiaan meninggalnya Syekh Ali Jaber. Yaitu dikatakan di mimpi, beliau merupakan manusia yang terpilih Allah yang memiliki kerahasiaan meninggalnya beliau adalah untuk keseimbangan alam. Kemudian 3 malam berikutnya, bapakku didatangkan pengawal goibnya secara goib yang bernama Waliullah Kanjeng Sunan Sri Kartikajaya Dewi Anjani Segara Muncar, salah satu Fatih Dewi Anjani, di mana Dewi Anjani adalah penunggu Gunung Rinjani. Beliau memberikan pesan tentang pesan dari ruh goib Syekh Ali Jaber, di mana pesan Syekh Ali Jaber adalah bapakku diminta melakukan pidato kenegaraan untuk disampaikan pada umat lewat YouTube. Esok paginya bapakku melihat ada seorang wanita goib datang dari pintu gerbang rumahku dengan memakai pakaian yang sangat indah sekali. Ketika itu bapakku menegur wanita tersebut dengan bertanya, "Siapa itu?" Namun wanita tersebut diam membisu. Awalnya saat kejadian bapakku belum tahu siapa beliau. Malamnya beliau dikasih petunjuk, ternyata beliau adalah Putri Siliwangi. Setelah beberapa menit kemudian, setelah wanita
tersebut datang dan kemudian pergi setelah bapakku menanyakan siapa itu, tapi wanita itu pergi menghilang. Nah, setelah itulah datanglah seekor kupu-kupu goib warna kehitam-hitaman. Diterangkan bahwa kupu-kupu tersebut adalah kupu-kupu yang berasal dari surga. Dan kemudian bapakku langsung menangkap kupu-kupu tersebut. Alangkah kagetnya, ternyata yang berbicara setelah ditangkapnya kupu-kupu tersebut oleh bapakku adalah yang berbicara ruh goib Bapak Presiden Joko Widodo melalui kupu-kupu tersebut. Tentang isi pembicaraan Bapak Joko Widodo adalah bisa didengar di videonya. Kemudian beberapa jam kemudian, di saat lagi tiduran di kursi, bapakku tiba-tiba diberikan sebuah mic atau pengeras suara oleh pengawal goibnya yang bernama Waliullah Kanjeng Sunan Sri Kartikajaya Dewi Anjani Segara Muncar, yang mana merupakan salah satu fatih dari penunggu Gunung Rinjani, yaitu Dewi Anjani sendiri. Untuk videonya, isi dari pidato tersebut bisa didengarkan di video juga. Setelah peristiwa di atas, beberapa jam kemudian barulah bapakku diperlihatkan 4 kunci goib aset negara, di mana 4 kunci goib aset negara itu adalah kunci darat, kunci laut, kunci udara, dan kunci angkasa. Dan keesokan paginya bapakku pun diperlihatkan 4 mic atau pengeras suara yang berasal dari 4 tokoh penting, yaitu dari ruh goib Nabi Muhammad SAW, ruh goib Tuan Guru Pancor Lombok, ruh goib Nabi Sulaiman, dan ruh goib Waliullah Sri Kartikajaya Dewi Anjani. Untuk untuk pidato yang disampaikan dari 4 mic atau pengeras suara yang disebut tadi, silahkan didengar di video juga. Ya, demikianlah tentang peristiwa-peristiwa bersejarah secara goib yang telah terjadi di tanggal 19 Januari 2021 ini. Disebut Hari Selasa Kliwon. Bapak Joko Widodo langsung datang. Tadi utusan Bapak datang melihat baju wanita, tidak kelihatan muka. Itulah utusan saya. Karena saudara tidak berkomunikasi dengan wanita itu, akhirnya saudara diperintah oleh malaikat Jibril untuk kupu-kupu surga datang ke rumah ratu dan raja dan satria peningit. Karena sekarang ini Indonesia ini berada di tangan Al-Mahdi dan Imam Mahdi. Kalau secara batin Indonesia ini berada di tangan hidup. Inilah yang saudara jalankan bersama keluargamu. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng, jangan anggap sepele hidup ini. Karena Bapak Presiden Joko Widodo
sebagai Presiden Republik Indonesia, andai kata Bapak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, bagaimana nasib Trisakti dulu untuk kelanjutannya? Inilah yang untung saya Bapak yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena saudara saja yang menganggap saya presiden yang berwibawa dari ujung bumi sampai ujung langit, sehingga langit bergempar, bergembira, bersinirau, bersenandung. Begitulah informasi dari keterangan kupu-kupu surga. Masuk genggam. Oh, ini kupu-kupu yang Bapak tangkap. Kupu-kupu yang Bapak tangkap ya? Iya. Warna apa? Warna kehitam-hitaman seperti kupu-kupu waktu maghrib tuh. Oh, perwakilan ruh Bapak Joko Widodo ya? Masya Allah, semakin jelas dan terang rahasia mercusuar dunia akhir zaman. Bicara soal gaib, kadang-kadang ada yang percaya dan kadang-kadang ada yang tidak percaya. Itulah sulitnya landasan keimanan. Sekarang di samping berbicara masalah gaib, saya akan menyampaikan keterangan-keterangan tentang iman. Kalau saya bertanya, bagaimana jawabannya? Apakah saya akan sampaikan keterangan tentang iman? Pertanyaan pertama, apa itu iman? Kedua, apa bagian iman? Tiga, apa perhiasan iman? Apa buahnya iman? Empat, apa landasan iman? Lima, apa kedudukan iman? Ini bagi semua umat Islam harus diketahui jawabannya, supaya betul-betul menjadi manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul, supaya kita tahu kursinya iman, mejanya iman. Kalau kita tidak tahu kursinya iman dan mejanya iman, bagaimana cara kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal malaikat, bahkan sampai mengenal diri? Kalau berbicara tentang perkembangan zaman, tentang perkembangan Indonesia, saya sangat teliti dan tekun untuk mengambil semua permasalahan-permasalahan yang saya ketemukan dalam perjalanan, dalam menghadapi semua tantangan, semua rintangan, hambatan, dan cobaan. Bahkan saya ini lebih banyak cobaan daripada kebaikan. Tetapi saya hadapi dengan 4 kesabaran. Pertama, saya ini sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ketiga, sabar apabila mendapat musibah dari Allah. Yang keempat, sabar apabila saya bepergian jauh.
sedang Jadi memegang speaker gaib katanya. Karena kalau tidak saya, siapa? Al-Mahdi, Imam Mahdi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, dalam menghadapi krisis akhlak umat pada akhir-akhir ini, semua umat dihimbau untuk siap siaga dan waspada yang mendalam dan mendasar, karena derasnya perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap agama, bangsa, dan negara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, dalam menghadapi dunia global, dihimbau untuk semua umat supaya jangan sekali-kali ingkar dan membangkang terhadap perintah Allah dan perintah Rasul, karena Allah memerintah untuk berbuat kebaikan. Rasul juga memerintah untuk berbuat kebaikan, baik kebaikan keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, dalam menghadapi gelombang pasang surut, turun naik wabah virus corona COVID-19 ini, dihimbau untuk semua masyarakat siap siaga dan waspada juga terhadap virus corona, karena virus corona ini betul-betul kata-kata orang betul-betul hebat. Virus corona ini sampai bisa menghentikan orang-orang berusaha, orang-orang berdagang. Padahal dengan berdagang itu untuk memperbaiki ekonomi bangsa, ekonomi Indonesia, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesosialan, kesehatan, keamanan, keilmuan, dan keimanan dan keadilan. Inilah yang perlu kita perbaiki pada zaman sekarang ini. Lebih-lebih kita ini sedang digoncang oleh komunis gaya baru yang menamakan dirinya adalah Nasakom, Nasional Agama dan Komunis. Inilah perlu kita waspadai juga. Lebih-lebih bahaya latinnya juga perlu diwaspadai. Jadi berbicara soal waspada, bukan saya saja, bahkan sampai negara tentang kewaspadaan. Terutama pesawat terbang harus teliti dalam menghadapi pasang surutnya, gelombang pasang, akan berangkat kemana, itu harus matang-matang untuk memahaminya. Karena dalamnya laut dapat kita ukur, dalamnya hati siapa tahu. Karena di dalam pesawat juga banyak pembajak pesawat yang mau mengganggu ketenangan pesawat di atas udara. Harus diperhatikan juga sama-sama para penumpang pesawat. Jangan enaknya saja naik pesawat pada zaman sekarang ini. Apalagi sekarang ini zaman virus corona. Virus corona, dia di mana dia berada selalu menjadi canggih. Apa kecanggihan virus corona COVID-19 ini? Kecanggihannya, corona artinya kopi, rokok, dan nasi, atau kopi, rokok, dan narkoba.
banyak sekali ketagihan kata-kata ini. Jadi kompak rombongan nasional, kompak rombongan nasakor, kompak rombongan nabi dan rasul. Jadi semua serba canggih. Dunia dikelabui oleh akhirat, akhirat dikelabui oleh dunia dengan kata-kata canggih. Kata-kata canggih baik yang tersirat maupun yang tersurat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Apa kata Presiden Soekarno? Camkanlah baik-baik, camkanlah baik-baik, camkanlah baik-baik. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Rawi-rawi ratas, malang-malang putung. Siapa bersungguh-sungguh untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini pasti akan dapat. Terutama sekarang, bagaimana usaha Al-Mahdi, Imam Mahdi supaya betul-betul memiliki kemampuan untuk melawan dajjal-dajjal berekor. Yang dimaksud dengan dajjal-dajjal berekor adalah orang-orang yang merugikan aset-aset negara, orang-orang yang merugikan anak-anak Nusantara, dan orang-orang yang merugikan keuangan negara, baik keuangan yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Jadi semua mau dirugikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama komunisme. Inilah yang tidak bisa putus-putus disebut yang namanya komunis ini. Karena inilah yang betul-betul menggoncang umat dunia akhir zaman pada sekarang ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, renungkanlah apa yang saya pidatokan ini melalui loudspeaker gaib. Karena apa yang Allah mau tidak bisa, kecuali yang tidak bisa hanyalah yang diketahui oleh orang-orang makrifat. Itulah yang tidak bisa oleh Allah. Kalau selain daripada itu bisa semua. Itulah kekuasaan Allah. Jadi semua manusia, semua umat manusia yang ada di alam nyata ini harus memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan Imam Mahdi nanti pada waktu tertentu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi yakin, dengan seni hidup menjadi indah, dengan iman hidup menjadi yakin. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah bahwa Allah dapat mempercayai diri saya untuk menyampaikan kebenaran sekelumit kata dengan loudspeaker gaib. Saya memakai pidato dengan loudspeaker gaib pada hari Senin tanggal 17 atau 18 bulan 1 tahun 2021. Ini menunjukkan kepurukan rahasia negara. Kepurukan rahasia negara, banyak bencana alam, banyak bencana kemanusiaan, bencana alam, bencana kemanusiaan seperti pesawat jatuh, banjir, kebakaran. Inilah sebagai tanda-tanda akan kemunculan Al-Mahdi dan Imam Mahdi. Jadi apa yang terjadi di alam nyata ini, di alam gaib ini adalah termasuk mukjizat Al-Mahdi dan Imam Mahdi, kerjasama dengan akar sejarah, yaitu Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Tanpa Bapak Presiden Soekarno,
Indonesia belum merdeka. Indonesia belum merdeka. Kalau Presiden Soekarno bekerja sama dengan Al-Mahdi, Imam Mahdi, baru akan tercapai kemerdekaan. Apa kata Bapak? Indonesia berkembang, cuma kembang-kembangnya saja belum bisa berbuah. Masih merebut, masih menggoyang, masih memikirkan apa itu visi dan apa itu misi, tetapi isi tidak pernah dicari, tidak pernah dipikirkan. Inilah antara wadah dengan isi mencari wadah atau wadah mencari isi mencari wadah atau wadah mencari isi. Ini tidak segampang itu, tidak semudah itu. Kalau belum kita mengenal siapa diri, mau kemana diri, akan mengapa diri, adakah harga diri pada diri, adakah jati diri pada diri, adakah ilmu sejati yang ada di dalam diri. Ini bukan main kerahasiaan Allah terhadap hamba-hambanya yang betul-betul ingin mengenal dirinya, yang betul-betul ingin mengenal Allah, yang betul-betul ingin mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, marilah kita bersama-sama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dari ujung bumi sampai ujung langit. Sekarang, bagaimana caranya kita memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia. Sekarang bagaimana cara kita memanusiakan manusia Pancasila, dan bagaimana cara kita sekarang ini untuk memanusiakan manusia Pancasila, bukan membinatangkan manusia Pancasila. Manusia Pancasila yang dimaksud adalah manusia yang berilmu, yang beriman, yang berakhlak, yang berbudi luhur, yang beradab, seperti apa yang diterapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Lewat 1. Akhlak, 2. Budi pekerti, 3. Sopan santun, 4. Tutur kata, 5. Tata krama, 6. Tingkah laku atau perilaku. Inilah yang perlu kita perjuangkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itulah yang perlu kita tuntuni. Pembangunan-pembangunan yang diciptakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, terutama akhlak. Tapi pada zaman sekarang ini sudah hampir-hampir manusia sudah tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai budi pekerti, karena keadaan situasi akhir zaman ini, karena banyak orang yang mementingkan perutnya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, kita sebagai manusia pilihan Allah, kita sebagai manusia pilihan Allah untuk diredai oleh Allah, perlu kita mentaati perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Begitu juga Rasul, perlu kita laksanakan perintahnya dan jauhi semua larangannya. Apa perintah Allah dan apa larangan Allah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, dalam menghadapi pasang surutnya virus corona yang ada di Indonesia ini, semua manusia yang ada di rahmatal lil alamin ini sedang dalam menghadapi rasa ketakutan, rasa gelisah, rasa cemas, rasa mau menang sendiri, rasa mau main hakim sendiri, rasa mau dijajah. Inilah perkembangan virus corona.
Bahkan Indonesia ini tidak diberikan untuk cerdas. Anak-anak sekolah sudah semua ada perubahan-perubahan. Kalau dulu anak-anak betul-betul belajar secara cerdas dengan semboyan wajib belajar sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kok sekarang ini sesudah virus corona ini semua ibu-ibu, bapak-bapak sibuk terhadap pelajaran anak-anaknya, terutama PDL atau PR, pekerjaan di rumah. Itu bukan anak yang melaksanakan, yang mengerjakannya, melainkan isi ibu dan si bapak yang melaksanakan. Alangkah canggihnya dunia akhir zaman ini. Inilah tanggung jawab Al-Mahdi, Imam Mahdi terhadap anak Nusantara. Jangan sampai sesudah dia ditutup TPS yang ada di Gang Bentul ini, semua masyarakat seenaknya membuang sampah-sampah yang ada di rumahnya sendiri untuk dibawa ke sungai, dibuang ke sungai secara menghantu tanpa si pengetahuan orang lain. Tetapi harus mempunyai keyakinan, keimanan. Jangan sampai seenaknya membuang sampah di Sungai Jangkuk. Nanti Sungai Jangkuk membawa sampah-sampah lewat air yang deras, air yang mengalir deras, tetapi menuju ke ibu, yaitu bunda, yaitu ke laut Samudra. Jadinya air laut dalam keadaan kotor. Jadinya inilah harus punya perasaan terhadap semua masyarakat yang ada di rahmatul alamin ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, semua anak-anak Nusantara dijaga ketat, dijaga keselamatannya oleh ibu dan bapaknya, karena sekarang ini sudah semua serba canggih. Pembunuhan manusia sudah serba canggih, pengobatan manusia sudah serba canggih, bahkan pengobatan yang pergi ke rumah sakit kota atau yang ke rumah sakit umum, terutama orang-orang yang sakit, jarang pulang ke rumah, hanya pulang langsung ke kuburan, bahkan sampai tidak disolatkan. Inilah punya perasaan sedikit tentang agama. Kalau tentang agama tidak dijalankan terus oleh rahmatal lil alamin, berarti percuma kita hidup di alam dunia ini kalau agama tidak ada di dalam hati nurani bangsa dan hati nurani agama. Alhamdulillah, anakku Ati Hendrawati, atiullah wa atiur rasul wa ali amri minkum, ta'atuk Allah, ta'at rasul, ta'at kedua orang tua. Anakku, mudah-mudahan pada akhir-akhir ini, mudah-mudahan rezekinya dilimpah ruahkan dengan terbukanya kunci-kunci Nusantara ini, supaya kita dapat rezeki yang tidak disangka-sangka yang datangnya dari Allah, karena Allah sudah maha tahu apa isi hatiku kepadamu. Allah tidak memandang rupa, Allah tidak memandang bentuk, Allah tidak memandang apa yang kamu kerjakan. Hanya yang aku pandang adalah apa isi hatiku kepadaku. Demikianlah penyampaian Al-Mahdi lewat loudspeaker gaib. Untung tidak dapat loudspeaker, untung tidak pakai loudspeaker sahir. Siapa tahu kalau saya memakai loudspeaker sahir, mungkin bisa direbut oleh ilmu gempa yang saya miliki
Lewat loudspeaker gaib ini saya menyampaikan amanat pesan gempa bumi kepada rahmat walil alamin, kepada semua umat yang ada di rahmat walil alamin. Gempa bumi boleh menggoncangkan rumah kami atau bangunan-bangunan kami, tetapi iman dan semangat kami tidak, tetap berdiri tegak. Iman dan Islam, tauhid dan makrifat. Dan inilah penyampaian amanat oleh Sultan Alam Akbar Surullah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak, tadi sebelumnya pagi-pagi kan Bapak cerita sama saya kalau Bapak itu mendapatkan pesan dari Syekh Ali Jabir. Bagaimana cerita petunjuk itu, Pak? Coba diceritakan dulu. Ali Jabir. Jadi ini sambungan dari pesan beliau berarti, sehingga Bapak langsung diberikan siapa tadi yang memberikan speaker atau mic itu? Pengawal itu. Nama pengawal saya Waliullah Pengawal Gaib. Waliullah Kanjeng Sunan Sri Kartika Jaya Dewi Anjani Segara Muncar. Itulah nama pengawal saya. Pengawal gaib ya? Pengawal gaib. Itu yang memberikan tadi speaker atau mic itu? Mic. Oh, mic, bukan speaker. Iya. Mic ya? Saya genggam. Mic. Ya, mic gaib diberikan oleh Waliullah Sri Kartika Jaya. Siapa namanya, Pak? Waliullah Kanjeng Sunan Sri Kartika Jaya Dewi Anjani. Bapakku tiba-tiba dapat kopi gaib dan diminumnya. Aku bertanya, apa itu, Pak? Ternyata kopi gaib dari surga. Masya Allah, bagi dong. Hehehe. Saudara Sarin, saya ini Nabi besar Muhammad. Masya Allah, Allahu Akbar. Ternyata Nabi Muhammad. Saudara pilih 3, susu, arak, atau madu. Sejarah berulang, ya Allah. Susu, arak, atau madu yang saudara ambil diwakili oleh kopi. Susu yang saya ambil tetapi diwakili oleh kopi. Itulah rahasia susunan corona. Kompak, corona, kopi, rokok, nasi. Karena yang 3 ini tidak bisa pisah. Di rumah, di jalan, di mana-mana. Pertama, kopi, rokok, dan nasi, bahkan buah-buahan. Inilah yang tidak bisa pisah. Jadinya mudah-mudahan Indonesia ini bisa berbuah. Amin. Jangan sampai Indonesia ini kembang-kembangnya saja. Setelah saudara miliki Indonesia ini oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi, maka Indonesia ini akan berbuah. Buahnya adalah keadilan. Masya Allah. Jangan lupa ya subscribe. Semoga Allah tambah rezekinya ya, amin.